Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Trailul Ulia Mustofiyah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas C semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kami berkaitan dengan MK Mutola'ah yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi, mata kuliah Mutola'ah pada semester 2 kali ini membahas 10 materi, yaitu fa'il, maf'ul bih, mubtada' khobar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, nasbu fi'il mudhari', jazmu fi'il mudhari', inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan na'at wa man'un. Sebelum kita bahas satu persatu dari materi kita kali ini, kita akan membahas kamus pintar supaya mempermudah, karena di dalam materi kita kali ini akan banyak istilah-istilah yang mungkin tidak teman-teman ketahui sebelumnya. Jadi, yang pertama, rofa. Apa itu rofa? Rofa identik dengan domah, karena rofa adalah tanda asalnya adalah domah. Nasab yaitu fathah, jar atau khafat kasrah, jazm sama dengan sukun. Nah, selain itu, ada istilah-istilah lain lagi yang merupakan turunan dari rofa, nasab, jar, khafat, dan jazm. Yaitu rofa, dia ada istilah marfu. Apa itu marfu? Marfu sama dengan dibaca rofa. Dari nasab ada istilah mansub. Apa itu mansub? Mansub yaitu dibaca nasab. Kemudian ada jar atau khafat, dia ada istilah yang lahir yaitu majrur yang artinya dibaca jar. Kemudian yang terakhir jazm, istilah yang muncul adalah majzum yang artinya dibaca jazm. Oke, langsung saja kita ke materi inti kita. Yang pertama adalah fa'il. Apa itu fa'il? Jadi menurut ulama ahli nahwu, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang letaknya setelah fi'ilnya. Jadi dalam susunan kalimat, fa'il adalah subjek atau pelaku sebuah pekerjaan. Ya. Kemudian dari fa'il ini ada yang namanya isim fa'il. Isim fa'il adalah diartikan sebagai pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Isim fa'il merupakan bagian dari isim mushtaq yang artinya isim yang berasal bukan dari bentuk isim itu sendiri, tetapi dia berasal dari fi'il atau dia bermorfologi, ya. Ada perubahan kata. Oke, biar lebih jelas kita contohkan. Yang pertama fa'il ya. Fa'il tadi kan isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il ya, yang fungsinya sebagai subjek atau pelaku. Nah, contohnya seperti ini. Qoma Zaidun. Jadi qoma ini merupakan fi'il ya, fi'il. Nah, Zaidun adalah fa'ilnya. Qoma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Itu Zaid. Jadi Zaid telah berdiri. Zaid telah berdiri. Tadi kan dikatakan dia dibaca rofa atau marfu, ya kan? Di mana tandanya? Ini dia. Zaidun dibaca rofa dengan menggunakan tanda domah. Rofa sama dengan domah. Kenapa dia domah? Karena dia isim mufrad atau hanya tunggal, satu saja. Kemudian selanjutnya isim fa'il. Jadi di sini letak perbedaan fa'il dan isim fa'il. Kalau isim fa'il dia sama-sama sebagai subjek, namun bedanya dia tidak isim, bukan isim yang asli, tetapi bentukan dari fi'ilnya. Seperti contoh, nah, contohnya adalah nasirun. Nasirun artinya adalah orang yang menolong.
berarti kan dia sebagai subjek ya. Sedangkan nasirun ini dia dibentuk dari kata nasoro. Jadi fi'il madinya adalah nasoro. Dia mengikuti wazan fa'ilun hingga berubah menjadi nasirun, yang artinya orang yang menolong. Selanjutnya aku menjelaskan materi yang kedua. Jadi materi yang kedua yaitu maf'ul bih. Ada yang tahu apa maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim mansub yang terletak pada fi'il dan fa'il. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada objek atau penderita. Nah, jadi kalau fa'il tadi adalah subjek, maf'ul bih adalah objeknya. Oke, mansub tadi kan artinya dibaca nasab ya. Berarti maf'ul bih itu dibaca nasab. Contoh, nah, langsung saja. Akala Zaidun al-khubza. Jadi akala ini sebagai fi'il madinya, fi'il madi. Kemudian Zaidun adalah sebagai fa'il dan al-khubza adalah maf'ul bih. Biasanya disingkat dengan fa ya. Zaid telah makan roti. Zaid telah makan roti. Artinya seperti itu. Jadi al-khubza ini adalah objeknya. Objeknya Zaid. Dia dimakan oleh Zaid. Seperti itu. Dia dibaca diharokati fathah karena dia harus mansub. Kenapa mansub? Karena dia menjadi maf'ul bih atau objek. Seperti itu. Kemudian maf'ul bih dibagi menjadi dua. Yang pertama dhohir, yang kedua domir. Jadi dibagi menjadi dua, tuh dhohir dan domir. Contohnya gini. Ini contohnya. Nah, ini penjelasannya. Doroba ini kan sebagai fi'il, aliyun sebagai fa'il, dan kalban sebagai maf'ul bih. Dia dohir, dia nampak jelas ya. Di sini ditulis, tertulis. Kita bisa melihatnya. Sedangkan yang domir, dia hanya menggunakan kata ganti. Nah, ini kalau kita lihat cuma satu kalimat ya. Sebenarnya ada tiga. Ro'a ini sebagai fi'il. Terus tu ini fa'il. Jadi dia fa'ilnya juga menggunakan kata ganti tu. Fa'il yang artinya saya. Kemudian maf'ul bihnya ini yang kita bahas, maf'ul bihnya menggunakan dhamir ka yang artinya orang kedua. Berarti kamu ya artinya. Saya melihat kamu. Ini tu-nya ini saya, ro'a melihat, ka kamu. Seperti itu. Jadi yang dohir ini terlihat, sedangkan yang domir ini hanya menggunakan domir saja. Materi yang ketiga yaitu mubtada khobar. Jadi yang dinamakan mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat yang dibaca rofa dan sepi dari amil lafzi kecuali yang berupa zaidah atau tambahan. Terus yang dinamakan khobar adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada untuk memperjelas mubtada itu sendiri. Nah, selanjutnya ciri-ciri mubtada yang pertama berupa isim ma'rifat, yang kedua i'rabnya berupa rofa, dan yang ketiga isimnya berupa benda atau domir. Yang selanjutnya ciri-ciri khobar yaitu yang pertama i'rabnya berupa rofa, dan yang kedua harus sesuai dengan mubtada, baik secara jenisnya yaitu mu'annas dan mudzakkar maupun secara jumlahnya yaitu mufrad, musanna dan jamak.
Untuk contohnya bisa dilihat di sini, Zaidun qaimun. Nah, Zaidun ini merupakan mubtada'nya dan qaimun ini merupakan khobarnya. Nah, Zaidun dibaca rofa, tandanya adalah domah karena dia mufrad atau berarti tunggal. Qaimun juga karena dia khobar, dia harus sama dengan Zaidun, harus sama dengan mubtada'nya. Dia i'rabnya juga harus rofa dan dia juga harus tunggal, seperti itu. Untuk contoh yang jamak, kita ambil yang jamak mudzakkar salim ya. Jadi ini Zaiduna qaimuna. Para Zaid sedang berdiri. Nah, jadi dia kan ini mubtada'nya berupa jamak, tanda rofaknya berupa wawu, dan khobarnya juga harus jamak yang tanda rofaknya juga wawu, seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat dan jumlah sama dengan kalimat. Dan fi'liyah diambil dari kata fi'il dan ya nisbah. Fi'il artinya kata kerja yang memiliki satu makna dengan terikat 3 zaman, yaitu lampau, sekarang, dan akan datang. Menurut istilah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Jenis-jenis jumlah fi'liyah ada 3. Nah, jadi tadi kan jenis-jenis jumlah fi'liyah ada 3. Yang pertama, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Ini contohnya. Dhahaba tilmidhani ilal madrasati. Kedua murid itu pergi ke madrasah, telah pergi ke madrasah atau sekolah. Jadi dia bentuknya ini fi'ilnya fi'il madi yang artinya telah lampau. Berarti dia telah pergi. Kemudian yang kedua ini fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Jadi jumlah fi'liyah yang jenisnya fi'il mudhari'. Yaqra'u Ahmadun al-Qur'ana. Sekalian kita i'rabin ya. Jadi yaqra'u ini kan fi'il mudhari' yang ditandai dengan ya mudhari'ah ya. Dia sebagai fi'il dibaca rofa. Kemudian Ahmadun itu sebagai fa'il dibaca rofa. Dan al-Qur'ana sebagai maf'ul atau objeknya dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, jenis jumlah fi'liyah yang ketiga yaitu yang fi'ilnya berupa fi'il amar. Contohnya ikhrij minal baiti. Fi'il amar kan yang berupa itu ya, kata perintah. Jadi ikhrij minal baiti. Karena dia amar jadi harus dijazmkan atau dibaca sukun. Ikhrij, keluarlah, minal baiti, dari rumahku. Jadi ini minal baiti, minnya ini adalah huruf jar, dan baiti dia harus dibaca harus majrur atau dibaca jar dengan tanda kasroh di akhirnya, seperti itu. Untuk karakteristik jumlah fi'liyah itu ada 3. Yang pertama, dalam jumlah fi'liyah fa'il terletak setelah fi'il. Nah, contohnya tadi ya, fa'il terletak setelah fi'il. Nih, jadi karena dia fi'liyah, jadi fi'ilnya dulu. Nih, ini kan fa'ilnya, ini fa'il. Nih, fa'il harus terletak setelah fi'il. Terus yang kedua, subjeknya terkadang zohir, terkadang mutmar. Jadi dia bisa terlihat dan kadang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, jumlah fi'liyah dengan pelaku orang ketiga atau ghaib. Kata kerjanya tetap tunggal meskipun pelakunya lebih dari 1. Jadi contohnya kan ini tadi ya, karakteristik yang ketiga tadi kan, misalnya dengan pelaku orang ketiga, dia harus tetap tunggal, kata kerjanya atau fiilnya harus tetap tunggal meskipun subjeknya lebih dari 1 atau fa'ilnya lebih dari 1.
Contohnya yang pertama ini. Nih. Ini kan subjeknya tilmidani, 2 murid. Nah, tetapi dia fiilnya harus tetap tunggal seperti itu. Itu karena memang sudah karakteristiknya. Nah, untuk materi yang kelima, kalau tadi jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah tadi kan diawali dengan fi'il, dan kalau jumlah ismiyah berarti dia diawali dengan isim. Pengertiannya ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar tadi sudah kita bahas ya. Sifat jumlah ismiyah ada 2. Yang pertama dia nominal, apabila khobarnya bersifat menjelaskan identitas atau keadaan mubtada. Jadi ketika khobarnya menjelaskan identitas mubtada, dia disebut dengan jenis jumlah ismiyah yang nominal. Contohnya seperti ini. Nah, khobar itu kan sama dengan kabar ya, atau mengabarkan. Jadi contohnya at-tufahu ahmarun. At-tufahu artinya apel, berarti dia kata benda apel. Ahmarun merah, apel merah. Nah, merah ini mengkabarkan atau khobarnya at-tufah. Tufah ini mubtada'nya, ahmarun ini khobarnya, dan tufah ini isimnya. Isim yang dijelaskan dengan sifat ahmar gitu. Ini dia harus dibaca rofa karena isim jadi kan isim yang dibaca rofa ya. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia kemasukan al. Dan yang ini juga harus dibaca rofa karena menjadi khobarnya isim ini tadi, khobarnya mubtada atau fa ini. Dia ditanwin karena dia tidak kemasukan al dan dia merupakan mufrad, isim mufrad. Jadi tidak jamak, tidak tasniyah dan sebagainya. Jadi dia harus ditanwin sama-sama rofa yang tandanya dengan dhamma. Oke. Selanjutnya jenis jumlah ismiyah yang kedua yaitu jumlah ismiyah verbal. Apabila khobarnya berupa fi'il madi, mudhari' atau amar. Sifat khobar menjelaskan aktivitas mubtada. Nah, kalau tadi dijelaskan sifatnya atau keadaannya, maka yang verbal ini dia menjelaskan aktivitasnya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, sebelah sini. Zaidun dhahaba ilal masjidi. Dia kan verbal, jadi khobar, katanya tadi kan khobarnya menjelaskan aktivitasnya. Nah, Zaidun pergi ke masjid. Nah, ini kan mubtada, ini khobarnya. Khobar ini menjelaskan Zaidun. Zaidun tadi aktivitasnya apa? Yaitu dhahaba atau pergi ke masjid ya. Seperti itu. Kalau i'rabnya sudah paham lah ya. Kemudian selanjutnya jumlah ismiyah dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah frasa yang menyerupai kalimat. Karena frasa ini terdiri dari beberapa kata. Contoh frasa yang dimaksud dengan syibhul jumlah ini yang ini nih. Jadi kan katanya biasanya berupa jar majrur. Nah, nih. Ilal masjidi, ini kan biasanya kita mengiranya ini tuh 2 ya, terdiri dari 2 kalimat, padahal ini hanya huruf jar ya. Ilal masjidi, ilal ini yang menyebabkan masjid ini dibaca kasroh dalnya, jadi ini adalah susunan jar majrur atau yang biasa disebut dengan syibhul jumlah atau seperti kalimat, padahal ini kata atau satu frasa gitu. Seperti ini nih contoh, kalau di bahasa Indonesia itu sarung tangan itu kan 2 kata, dia seperti kalimat, padahal aslinya dia itu frasa, satu frasa seperti itu. Selanjutnya
jumlah ismiyah dengan mudhof ilaih. Kalau yang tadi jumlah ismiyah yang dengan syibhul jumlah, sekarang jumlah ismiyah yang dengan mudhof ilaih. Jadi seperti ini. Muhammadun Rasulullahi. Jadi Muhammadun ini kan khobarnya. Nah, Rasulullahi itu sebagai khobarnya. Mubtada Muhammad sebagai mubtada, Rasulullahi sebagai khobar. Nah, Rasulullahi ini merupakan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi Rasulun, ini kata Rasulu ini sebagai mudhofnya dan Allahi sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih ini yang disandari sama mudhof, seperti itu. Yang selanjutnya jumlah ismiyah dengan na'at dan man'ut. Nah, contohnya seperti ini. Zaidun rijalun sholihun. Zaid laki-laki yang soleh. Nah, Zaid ini kan sebagai mubtada, rijalun sholihun sebagai khabar. Nah, Zaidun ini kan isimnya jadi dia dinamakan jumlah ismiyah. Rijalun sholihun, rijalun itu laki-laki sebagai man'ut atau yang disifati, dan sholihun sebagai na'at atau sifatnya. Jadi rijal ini atau laki-laki ini sifatnya adalah soleh gitu. Dan siapa laki-laki soleh ini? Yaitu Zaidun. Jadi Zaidun rijalun sholihun. Zaid laki-laki yang soleh. Mubtada khobar, khobarnya berupa na'at dan man'ut, seperti itu. Materi selanjutnya, materi yang ke-6, yaitu nasbu fi'il mudhari' atau nasabnya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasbu fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari' yang kemasukan amil nawasib. Amil nawasib adalah amil yang menyebabkan kalimat yang dimasukinya menjadi mansub atau dibaca nasab. Amil nawasib ada 10, yaitu ini: an, lan, idzan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa jawab, au jawab, au jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Nah, contoh dari nasbu fi'il mudhari' nih. Sorry. Nah, di sini ada la yang jahal kaslanu. Tidak akan sukses orang yang malas. Yang jaha ini fi'il mudhari', dia sukses, maksudnya itu yang akan datang, fi'il yang sedang atau akan dilakukan atau akan datang, dia kemasukan lan. Ketika dia tidak kemasukan lan, harusnya dia yang jahu. Tetapi ketika dia kemasukan lan, yaitu salah satu amil nawasib, maka dia harus dibaca nasab. Nih, contohnya nih. Dia dinasabkan menggunakan fathah. Karena apa? Karena dia mufrad. Beda lagi kalau ketika dia tasniyah, nasabnya menggunakan alif. Materi selanjutnya yaitu amil jawazin atau jazmu fi'il mudhari', yaitu amil jawazim yang memasuki fi'il mudhari'. Nah, jazmu fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari' yang kemasukan amil jawazim yang menyebabkan fi'il mudhari' itu dibaca majzum atau sukun. Nah, amil jawazim ada 18, yaitu lam du'a, lam amr, alamma, alam, lamma, dan lam. Itu yang amil jawazim yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian an, kaifama, haitsuma, ata, aina, ayana, mata, ai, ma, man, idma, dan mahma adalah amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il.
Jika keduanya dijumlahkan akan menjadi 18. Oke, jadi contoh amil jawazim yang menjazmkan satu huruf. Tadi kan ada lam doa, lam amar, alama, alam, lam, dan lama. Kita mengambil contoh yang lam. Nah, di sini lam yalid walam yulad artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini kan aslinya walad, ya, dia merupakan fi'il mudhari' yalid karena dia sedang tidak beranak dan tidak akan pernah beranak. Jadi dia menggunakan fi'il mudhari' sekarang dan akan datang dan seterusnya seperti itu. Walam yulad seperti itu. Ini kan lam, satu lam menjazmkan yalid, satu fi'il. Lam yulad juga walam yulad, lam ini juga menjazmkan dalnya yulad. Jadi dia menjazmkan satu fi'il nih. Masing-masing ada amil jawazimnya sendiri-sendiri. Itu. Nah, untuk contoh amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il, contohnya kita ambil dari nazam imriti, yaitu wa haitsuma wa kaifama wa anna ka iyyakum zaidu wa amrum kumna. Kita ambil nazam yang terakhir, yaitu ka iyyakum zaidun wa amrum kumna. Seperti contoh iyyakum zaidun wa amrum kumna. Contohnya nih. Ini tadi kan yang ini menjazmkan satu fi'il. Jadi yang ini in, kaifama, haitsuma, ata, aina, mata, ai, ma, man, idma, dan mahma, ini dia menjazmkan dua fi'il. Contohnya iyyakum zaidun wa amrun kumna. Nah, ini kan in adalah salah satu amil jawazim masuk kepada fi'il mudhari' yang ini. Harusnya kan yakumu zaitun wa amrun. Terus ini kemasukan in jadi yakum, iyyakum zaitun wa amrun. Nah, katanya dua fi'il. Mana fi'il satunya yang dijazmkan? Yang ini. Kumna. Jadi dia syarat jawab. Ini kan in artinya jika. Jadi kalau misalnya kita berhenti sampai sini, iyyakum zaidun wa amrun, jika Zaid dan Amrun berdiri. Nah, ini kan kita tidak mendapatkan makna yang utuh. Jadi janggal. Jika Zaid dan Amrun berdiri, kan butuh jawab. Maka kumna, kami berdiri. Nah, kumna ini kan dia nanya ini domir ya, domirnya nahnu. Jadi ini akhir kalimatnya yang dijazmkan ini mimnya ini. Kumna. Jadi mimnya ini yang dijazmkan. Makanya in ini dia menjazmkan dua fi'il. Yang pertama yakum, kumnya Zaidun sama Amrun, kemudian kumnya nahnu atau kumnya na, ini mim yang kedua ini. Jadi satu amil jawazim menjazmkan dua fi'il seperti itu. Kesimpulannya, ada 18 amil yang menjazmkan fi'il mudhari' yang sudah disebutkan tadi. Amil-amil tersebut dibagi menjadi dua, ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada juga yang menjazmkan dua fi'il. Nah, kalau yang menjazmkan dua fi'il yang pertama yang dijazmkan itu disebut dengan syarat. Sedangkan yang fi'il yang kedua yang dijazmkan itu disebut dengan jawab syarat. Oke, seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya adalah suatu fi'il yang apabila masuk pada jumlah ismiyah akan menyebabkan isimnya mubtada dibaca rofa dan khobarnya dibaca nasab. Atau fungsinya seperti ini.
tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Karena biasanya diartikan dahulu, tetapi terkadang juga tidak diartikan. Contohnya, Muhammadun ghaniyun. Ketika kemasukan kana menjadi kana Muhammadun ghaniyan. Jadi yang tadinya ghaniyun menjadi ghaniyan. Muhammadun itu kan mubtada atau isimnya mubtada. Jadi dia tetap rafa, yaitu tarfaul isma. Kemudian ghaniyan merupakan khobarnya isim atau khobarnya Muhammadun. Nah, dia dibaca nasab. Jadi karena Muhammadun ghaniyan, asalnya Muhammadun ghaniyun, sama-sama dibaca rafa. Karena kemasukan karena, jadi khobarnya harus dibaca nasab. Karena mempunyai 3 arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang diinginkan. Yang pertama, karena berarti terus-menerus atau istimror. Contohnya, wa kanallahu ghafuran rahima. Ghafuran rahiman. Jadi Allah senantiasa zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi karena dia Allahu isimnya tetap dibaca rafa, Allahu wa kanallahu. Terus ghafurur rahiman merupakan khobarnya kana. Jadi dia dinasabkan. Yang harusnya ghafurun rahimun jadi ghafurun rahiman. Seperti itu. Yang kedua, kana berarti menjadi. Contohnya, kana wajhuhu muswadatan. Wajahnya menjadi mubtada atau isimnya kana. Dia tetap dibaca rafa. Sedangkan muswadatan itu khobarnya kana. Jadi dia karena kemasukan kana harus dibaca nasab, muswadatan, tidak muswadatun. Yang ketiga, kana berarti madi atau dulu. Contohnya, kana aliyun mujtahidan. Kana aliyun mujtahidan. Artinya Ali dahulunya adalah seorang mujtahid. Jadi kananya itu diartikan menjadi dahulu. Aliyun sebagai isimnya kana, dia tetap dibaca rafa. Kemudian mujtahidan sebagai khobarnya kana dibaca nasab. Mujtahidan, bukan mujtahidun. Saudara-saudaranya kana itu ada 12. Kan kana, adha, dhola, bata, amsa, asbaha, soro, laisa, fatia, wangfaka, zala, dan ma'barih. Yang selanjutnya, materi yang ke-9, yaitu inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya merupakan salah satu amil nawasib yang dapat merusak amalannya mubtada khobar. Ya, hampir sama seperti kana, cuman dia fungsinya berbeda. Kalau yang kana tadi tarfaul isma wa tansibul khobar, inna ini tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi yang dinasabkan isimnya dan khobarnya tetap dibaca rafa. Contohnya, Zaidun qaimun. Kita masukin inna. Jadi bacanya berubah menjadi inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Zaidan asalnya adalah Zaidun, dibaca rafa. Tetapi setelah kemasukan inna, dia rusak. Rafanya rusak menjadi nasab. Zaidan. Inna dan anna itu dia berfaedah untuk taukid atau menguatkan makna yang dimasuki, makna kalimat yang dimasuki. Sedangkan lakinna dia itu memberi keterangan pada kalam sebelumnya. Nah, contohnya Zaidun jahilun.
Lakinnahu sholihon. Zaid bodoh, tetapi soleh. Nah, lakinnahu itu artinya kan tetapi. Dia menerangkan yang jahil tadi, dia meskipun jahil dia tapi soleh. Itu. Kemudian selanjutnya laita. Laita ini berfaidah tamani atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian la'alla memiliki dua makna. Yang pertama taroji, mengharapkan sesuatu yang disenangi, dan yang kedua tawaku, mengharapkan sesuatu yang tidak disenangi. Selanjutnya ka'anna. Ka'anna bermakna tasbih atau menyerupakan. Tashbih ya, tashbih bukan tasbih, tashbih menyerupakan. Syarat-syarat inna wa akhwatuha. Yang pertama mubtada khobar tertib dalam satu makmul. Intinya harus mubtada dulu baru khobar, ya tertib. Yang kedua inna wa akhwatuha tidak dimasuki ma zaidah. Yang ketiga wajib dibaca fathah. Materi yang ke-10 yaitu na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut adalah isim beserta isinya. Secara umum na'at berarti sifat, mengikuti man'utnya atau isim yang disifati, baik dalam hal jenis, jumlah, ma'rifah nakiroh, dan i'rabnya. Pembagian na'at menjadi dua. Yang pertama na'at hakiki, yaitu isim yang menunjukkan kata sifat pada diri kalimat sebelumnya atau kalimat yang diikutinya. Jadi dia itu menjelaskan kata sifat langsung. Kayak misalnya tadi tufahun ahmarun. Tufahun apel, ahmarun yang merah. Ahmarun itu kan sifatnya tufah gitu. Tufahun sebagai man'ut dan ahmarun sebagai na'at. Yang kedua na'at sababi, yaitu kalimat yang menunjukkan sifat pada isim yang mempunyai hubungan atau ikatan dengan isim yang diikutinya. Dalam kata lain, na'at sababi adalah na'at yang menunjukkan sifat bagi isim-isim yang ada hubungannya dengan matbu'nya. Untuk contoh na'at dan man'ut kita bisa ambil dari yang contoh yang tadi ya. Yang ini aja. Sebentar. Ambil yang ini saja. Rijalun sholihun, laki-laki yang soleh. Nah, rijalun ini merupakan man'ut atau yang disifati. Kemudian sholihun ini merupakan na'atnya atau yang menyifatinya atau kata sifatnya. Jadi ini termasuk contoh yang na'at hakiki. Oke, seperti itu. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya berkenaan dengan 10 materi yang ada di semester 2 ini untuk mata kuliah mutola'ah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun karena tentu saja terdapat banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk perbaikan untuk presentasi yang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.